tapi pasti mungkin dia ada perasaan kecewa. Ya silakan aja dia kecewa, tapi kecewa dengan siapa kan gitu? Dengan klien kami hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Kalau klien kami siap selalu hadir untuk mengikuti semua proses-proses permasalahan hukum dia, maupun di pidana ataupun di perdata. Jadi dia udah siap hadir. Ini kan gugatan biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa lah. Baik-baik saja, insya Allah, 1000%. Setelah sempat tertunda, hari ini sidang gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil atas dugaan melawan hukum kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil dipastikan tidak akan hadir dalam persidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar. Ketidakhadiran Ridwan Kamil sebelumnya sempat mendapat tanggapan pedas dari pihak Lisa Mariana yang menganggapnya tidak gentleman. Dalam sidang perdata tersebut, Lisa menuntut Ridwan Kamil agar berkenan menjalani tes DNA untuk memastikan siapa ayah dari anak Lisa Mariana setelah mengaku pernah menjalin hubungan terlarang 4 tahun yang lalu. Lantas, apa alasan Ridwan Kamil tidak hadir dalam persidangan dan apa tanggapan kuasa hukum Lisa Mariana? Sebagai pihak tergugat, Pak Ridwan Kamil sudah memberikan kuasa kepada tim penasihat hukum untuk menghadiri persidangan besok dalam perkara nomor 184/2025 perbuatan melawan hukum gugatannya antara LM dengan Pak Ridwan Kamil. Tentu kehadiran kami mewakili Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil tidak perlu hadir. Kenapa? Karena ini sidang perdana. Sidang perdana itu agendanya adalah hari Rabu nanti, itu adalah pemeriksaan para pihak. Hadir nggak penggugat, hadir nggak tergugat, kalau tergugat yang hadir siapa yang hadir kuasanya, mana surat kuasanya, mana identitas pengacaranya dan segala macam. Itu agendanya besok. Jadi ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil bukan berarti mengabaikan proses hukum, tetapi bentuk keseriusan beliau menunjuk kuasa hukum untuk hadir dalam persidangan besok. Cuman kalau emang yang namanya sudah dikuasakan ya sah-sah aja sih. Itu hak-haknya beliau untuk nggak hadir juga gitu karena sudah dikuasakan gitu. Tapi kan karena di sini bicaranya mencari kebenaran, alangkah baiknya bisa hadir. Tapi ya kembali lagi kalau masalah teknis menurut beliau-beliau ya sudah mau gimana lagi. Ya kita hargain aja. Ya Lisa Mariana sih baik-baik aja ya, tapi pasti mungkin dia ada perasaan kecewa karena kita melakukan gugatan ini kan karena Lisa kan menuntut haknya untuk terkait anaknya ya kan ya. Jadi ya pasti Lisa mengharapkan proses hukum ini baik yang ada di Pengadilan Negeri Bandung maupun yang nanti ada di Barreskrim agar segera berjalan dan permasalahan ini kan lebih cepat selesai ya kan. Lebih baik kan kalau dua belah pihak kan hadir. Jadi permasalahan ini kan ketemu titik terangnya. Itu kecewa yang tidak berdasar. Kecewa yang tidak berdasar. Uang tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, tidak ada hubungan hukum kok kecewa. Ya kan begitu. Nggak ada, jadi kecewanya itu kecewa yang nggak berdasar aja. Kami nggak mau menanggapi terlalu bias. Ya silakan aja dia kecewa, tapi kecewa dengan siapa kan gitu. Dengan klien kami hubungannya apa? Nggak ada hubungannya. Kan gitu. Ya kecewa, ya bahasa kita ya berhalu lah gitu. Kalau klien kami siap selalu hadir untuk mengikuti semua proses-proses permasalahan hukum dia, maupun di pidana ataupun di perdata. Jadi dia udah siap hadir. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalin rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses hukum, baik perdata maupun pidana.
Jadi nggak ada masalah. Ini hal yang biasa lah. Ibu juga kan seorang perempuan yang tegar dan ya memang ini harus dihadapi. Dan ini kan sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Ini kan gugatan biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa lah. Baik-baik saja, insya Allah, 1000%. Klien kami selalu siap untuk menghadapi perkara masalah pidana dan perdata. Dia siap menjalanin semuanya dan dia nggak mau diundur-undur dan siap menerima konsekuensi hukumnya jika dia nanti banyak kebohongan. Ya jalan satu-satunya tes DNA. Sebetulnya sih sederhana kan, ini kan tes DNA. Ya tunggu aja hasil di Bareskrim. Karena Bareskrim sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik. Biarlah Bareskrim yang menyampaikan. Kami juga punya kode etik. Kami tidak mau mendahului Bareskrim. Dalam hal penyampaian apa hasilnya, silakan nanti Bareskrim yang menyampaikan. Kami tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Jadi kalau mereka mengajukan gugatan perdata, ya silakan aja, itu hak dia. Kan gitu. Silakan dibuktikan gugatannya. Ya kan dalam perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan, jangan kami yang diminta untuk membuktikan. Kan kalian yang menggugat. Ya kalian yang harus membuktikan ya sejauh mana dasar-dasar gugatan kalian. Kalau kalian katakan misalnya ada hubungan biologis segala macam, ya kalian buktikan secara hukum. Ada atau tidak gitu loh. Jangan hanya omon-omon. Ketidakhadiran Ridwan Kamil sepertinya tidak membuat semangat juang Lisa Mariana memperjuangkan keadilan untuk anaknya padam. Sebaliknya, ia tetap berapi-api memperjuangkannya. Itu dibuktikan dengan pernyataan kuasa hukumnya yang memastikan Lisa Mariana akan hadir di sidang perdata gugatannya terhadap Ridwan Kamil yang digelar hari ini. Lantas, apa persiapan Lisa Mariana dan kuasa hukumnya? Dan adakah kejutan yang akan dihadirkan dalam persidangan? Kalau terakhir saya komunikasi sih puji Tuhan dia akan hadir. Akan hadir di persidangan besok di Bandung jam 9 ya. Dan dia bilang sih udah bisa sehat sih jalan sih. Jadi nggak ada masalah, dia pasti hadir. Gitu. Karena sidang besok juga kan dimulai dari awal lagi, paling pengecekan masalah legalitas ya, kalau kedua belah pihak hadir ya lebih bagus. Itu aja prinsipal kedua. Pada intinya gugatan perdata tersebut adalah untuk menuntut hak status anaknya dari klien kami dan juga membuka fakta kebenaran dengan masalah perkara ini yang sudah berlarut-larut ya. Jadi ya nggak perlu saya jabarkan di sini karena kan prosesnya aja besok aja kan baru kembali lagi ke sidang awal kan, untuk legalitas ya diikutin saja gitu. Jadi kalaupun saya jelaskan di sini terlalu berlarut-larut dan juga banyak yang nggak mengerti nantinya kan, ya kita menghargai proses-proses pengadilan aja nanti yang berjalan. Kami ini dari awal menanganin perkara klien kami LM dengan RK ini berangkat dari bukti-bukti yang ada dan kesaksian dari klien kami dan juga beberapa kesaksian dari rekan-rekan klien kami sendiri. Jadi kami masih percaya dengan apa yang ada, ya kita berjuang di situ gitu. Jadi kalau kita untuk menebak nanti, oh ini harus gimana, kita belum sampai ke situ. Kita nggak mau terlalu pandai dalam hal-hal tersebut. Biarin berjalan aja. Toh juga kan nanti yang bekerja semua pasti orang-orang profesional kok ke depannya. Oh kalau dibilang kecewa ya, itu kan ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Ya memang dalam persidangan itu diperbolehkan kok untuk namanya tidak hadir karena alasan tertentu, dan itu bisa aja nanti disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak RK alasannya apa untuk tidak hadir. Tapi kan masih ada panggilan kedua dan panggilan ketiga ya. Yang pasti kami untuk tanggal 28 Mei besok kita pasti hadir. Dalam persidangan itu memang diperbolehkan untuk diberikan kuasa karena Pak RK sudah mengkuasakan hukum ke Pak Muslim Butar-Butar ya. Nah ya nanti mungkin kuasa hukumnya hadir ya nggak masalah. Tapi kan nanti ada agenda mediasi. Di agenda mediasi itu kan ada di peraturan Mahkamah Agung ya nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal baik itu dari tergugat dan penggugat itu wajib hadir. Jadi yang pasti di Perma nomor 1 tahun 2016 wajib hadir prinsipal.
Seperti itu. Jadi kami berharap untuk Bapak RK hadir dalam agenda mediasi nanti. Seperti itu. Belum kelar persoalan status anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kini selebgram dan juga mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, kembali dipolisikan atas dugaan video syur yang belakangan ini tengah ramai menjadi perbincangan, tidak terkecuali di media sosial. Iya, Lisa disebut-sebut sebagai pemeran wanita dalam video syur berdurasi 4 menit itu. Atas beredar luasnya video panas itu pula, Lisa dilaporkan. Hal itu diungkap oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea belum lama ini. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana usai dirinya dilaporkan oleh Aliansi Advokat atas dugaan asusila video panas yang dianggap tak pantas? Perkara ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi saya pernah berbicara bahwa akan ada tokoh-tokoh baru dan figur-figur baru yang nggak tahu kepentingannya buat apa. Dan kalau masalah perkara, kita dari awal itu terfokus dengan perkara klien kami antara LM dengan RK. Adapun di luar mau laporan A, B, C sampai Z itu kan berdiri dengan masing-masing dan pelapornya pun berbeda-beda. Tidak ada kaitannya dengan perkara pokok perkara awal nih antara LM dan RK. Ya kita menanggapin santai saja gitu loh, karena nggak terfokus di kita gitu ya, biarin saja lah, karena ini mungkin momen jadi konsumsi publik dan udah viral di mana-mana, ya banyak kepentingan hal-hal yang lain ya kan, sah-sah aja lah ya kan. Mungkin ada yang mau bisa dikenal atau yang lain ya terserah lah, itu hak karena udah menjadi konsumsi umum ya udah biarin aja sih. Kita nggak terlalu ambil pusing maupun klien kami sih, dan saya nggak ambil pusing sih kalau itu sih. Karena nggak ada keterkaitan dengan perkara LM dengan RK sih. Kan di sini mencari kebenaran, semua masih berproses. Kalau masalah kebohongan, belum ada yang bisa menerka ini bohong atau yang enggak, gitu loh. Karena kan dalam hal ini kan suatu aib yang nggak baik. Dan kedua, pasti yang disudutkan klien kami. Tapi pernah nggak berpikir dari sisi laki-lakinya gitu, seperti apa? Itu aja sih. Jadi ya biarin aja udah, karena ini udah menjadi konsumsi publik dan sudah viral kemana-mana, ya kami menikmati berjalan perkara ini aja. Gitu. Saya hanya dengar, nggak apa-apa deh, saya hanya dengar soal dugaan video tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Advokat Nusantara ke Polda Jabar. Saya nggak tahu apakah itu Aliansi Advokat Independen atau kuasa hukumnya RK, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat Aliansi Advokat Nusantara sepertinya adalah aliansi independen, bukan kuasa hukum dari RK, sepertinya. Ya, karena memang menjadi pertanyaan adalah begitu sudah banyak kasus video yang serupa, ya semuanya masuk pengadilan, termasuk yang rekan kita yang apa lagunya itu? Nyanyi band gitu lah. Nyanyi band, anak band. Ya anak band kita itu ya, siapa? Yang sekarang dekat sama artis mana itu? Itu kan juga kan bukan dia yang menyebarkan, ya masuk juga divonis oleh Mahkamah Agung kan. Dan satu lagi ada itu lagi viral sekarang. Ya mereka ada viral lagi, pasangan lain sukarela membuat dan ternyata viral, masuk juga. Ya kalau melihat video itu saya nggak tahu persis siapa di dalamnya, walaupun saya bisa menduga cewek itu siapa, tapi kelihatan dibuat sukarela karena memang dua-duanya mengatur posisi yang enak-enak dan videonya diarahkan. Berarti itu bukan direkam orang, tapi memang merekam sendiri. Artinya itu video sengaja dibuat ya Bang ya? Kelihatan dari video itu sengaja dibuat. Saya hanya bisa mengatakan banyak contoh serupa, kasus-kasus lain ternyata masuk semuanya. Termasuk yang apa itu? Ya, lagu apa nih? Lagu si A apa tuh? Itu dia. Buka dulu topengmu. Jadi saya bilang ya nggak usah diambil pusing, itu udah resiko dia, dan kamu tetap berjalan dengan sesuai perjuangan kamu untuk menentukan hak kamu dan juga untuk perjuangan anak kamu. Ya jangan sampai kamu salah sendiri. Kalau salah ya kamu harus siap konsekuensi hukumnya ke depan. Ya
Kalau itu benar, ini kan lagi-lagi ya, kalau itu benar apa yang ada di video itu, tapi itu kan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau itu benar, berarti kan ada perbuatan yang memang tidak benar dilakukan, kan gitu. Tapi sekali lagi kami nggak mau terlalu jauh lah untuk menanggapin itu. Ya silakan masyarakat yang melaporkan, kalau ada laporan-laporan, ya tinggal saja penyidik yang melakukan pemeriksaan. Yang jelas kami nanti akan mendampingin semua permasalahan hukum klien kami, dan klien kami juga siap menghadapinya semua gitu. Cuman kan yang sekarang sedang berjalan nih dari pidana maupun perdatanya kan permasalahan antara LM dan RK kan. Jadi ya itu terfokus di situ aja dulu. Kalau yang lain-lain kan masih panjang itu prosesnya. Orang Bareskrim aja belum selesai, perdata aja belum selesai. Ngapain kita pikirin itu kan? Sementara itu, Lisa Mariana dipastikan akan hadir dalam sidang gugatannya hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, meski tengah menjalani recovery usai operasi potong lambung di Malaysia. Dan yang mengejutkan, hanya baru beberapa hari saja usai menjalani operasi, berat badan Lisa Mariana sudah turun hingga 10 kg. Ya, semua dilakukan Lisa untuk mendapatkan body goals-nya. Dan berikut perkembangan terbaru kondisi Lisa usai menjalani operasi. Gerakan apa sih? Nih, ngomong sama bulu mata gue. Dan bajuku yang sudah longgar. Menyala 10 kilo. Sudah hilang dalam tubuh ini. Bang, aku baru pulang, Beb. Aku udah turun 10 kilo. Oh ya. Sambil duduk kalian, Pak. Dari Malay, kayaknya dia udah turun 5 kilo nih. Oh, udah turun 5 kilo. 10 kilo. Oh, 10 kilo? Serius? Dia nggak bisa makan. Oh. Aku tadi mau bilang, lo mau makan apa? Nggak bisa, kata dia nggak bisa makan air putih doang, dia bisa makannya. Kebayang sih. Pengen cepet-cepet nggak? Cepet-cepet pengen lihat Lisa. Jadi Lisa jumpa saya sebab beliau mengalami berat badan yang sangat tinggi dan mendadak kenaikannya, dan hampir 100 lebih kilo ya, dan beliau ingin mencari solusi kepada masalah beliau. Secara lazimnya memang susah untuk pasien untuk mereka mau kurus selepas mereka telah mencecah satu berat badan yang spesifik. Jadi selain daripada masalah berat badan, Lisa juga rasa letih-letih, dan beliau rasa bariatrik ini, beliau juga rasa low self confidence ya dalam diri sendiri, dan beliau rasa bahawa beliau perlukan bariatrik. Dan memang bila langsung jumpa dengan saya, kali pertama jumpa dengan saya melalui online consult, dan saya bisa mendapat info berkenaan dengan apa gejala-gejala yang dialami oleh beliau, dan juga apa masalah-masalah kesihatan, dan juga bagaimana saya bisa membantu beliau. Dan operation bariatrik yang saya pilih untuk dia adalah operation sleeve gastrectomy bersama dengan PJP ya, iaitu bypass sekalian sama dengan sleeve. Jadi operasi ini mungkin operasi yang tidak bisa dilakukan sangat di Indonesia, tetapi ia sangat efektif untuk pasien seperti Lisa, di mana mereka memerlukan pengurangan berat badan, tetapi mereka juga hidup begitu aktif, dan mereka risau kalau ada operasi yang sangat ekstensif dan operasi yang sangat rumit. Dan selepas 3 hari beliau sudah balik ke Indonesia sebenarnya, dan saya dengar kabarnya beliau sangat sihat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.